Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waktunya sudah lumayan ya. Kalau kita menunggu nanti moderatornya masuk ke room ya. Jadi mungkin terlalu lama. Jadi langsung saja Ibu ambil alih dulu ya. Nanti kalau moderatornya sudah masuk nanti baru diganti ya, seperti itu. Baiklah, untuk diskusi kelompok hari ini, kelompok 5 akan memaparkan materi tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Biar nggak terlalu lama ya, jadi menjelaskannya secara singkat saja karena materinya sudah di-share, video pemaparannya juga sudah di-share di e-learning ya. Jadi tinggal sedikit saja dibahas, jangan terlalu lama karena materinya ini banyak ya. Takutnya nanti kehabisan waktu tapi materinya belum selesai, seperti itu ya. Oke. Untuk pemateri pertama siapa? Saya Bu Bestari. Oh, Destari ya. Oke. Jadi saya langsung ke pemateri ya. Saya harap jangan terlalu lama ya. Oke, untuk pemateri pertama saya serahkan kepada Destari Ramadhani. Silakan kepada Destari. Baiklah, terima kasih Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas secara singkat karena sudah dijelaskan di video kami tentang yang lengkapnya. Di sini saya akan mengulang, uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Karena data yang distribusi normal, syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisis menggunakan tes non-parametrik. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya langsung ke pemateri kedua, ya Alvita, silakan. Alvita, Bu. Ya, silakan kepada Alvita. Baiklah, saya Alvita Rizkia Wahyuni akan menjelaskan tentang uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan kesamaan variasi antar kelompok yang ingin dibandingkan, sehingga kita akan berhadapan dengan kelompok yang dari awalnya dalam kondisi yang sama. Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sebaran data dari dua varian atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variasinya. Maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Uji homogenitas perlu dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan variabel Y bersifat homogen atau tidak dalam satu populasi yang memiliki varians yang sama. Dengan demikian, data yang homogen tersebut dapat digunakan untuk proses analisis data pada tahap selanjutnya. Terima kasih, itulah pemaparan dari saya. Oke. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Moderatornya udah masuk? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Gangguan. Oke, silakan moderator Asyhada. Tinggal sesi tanya jawab. Ibu serahkan kepada Asyhada. Terima kasih, Bu. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok 5. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab yang berupa 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, kepada Saudari Karisma, dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Karisma Wijeng Lestari, NIM 1810201029. Saya ingin bertanya mengenai kalimat pada halaman 3, paragraf pertama. Yang kan di sini ada pengertian dari uji normalitas. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika setelah melakukan pengujian normalitas, namun diketahui bahwa data yang kita gunakan tidak berdistribusi normal, maka apa yang harus kita lakukan? Tolong jelaskan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lujung atas pertanyaannya. Selanjutnya, kepada teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Saya moderator. Baiklah, kepada Saudari Adeline Oktarina, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Adeline Oktarina, NIM 1810201002. Saya izin bertanya kepada kelompok 5. Apakah ada kaitannya antara uji normalitas dan uji homogenitas? Dan bisakah kalian jelaskan kembali secara singkat tentang contoh soal homogenitas yang ada di makalah kalian, agar mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Adeline atas pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya. Saya moderator. Baiklah, kepada Saudari Indah Eka, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Eka Safitri, NIM 1810201027. Ingin bertanya, kan di makalah kalian menyebutkan ada uji normalitas menggunakan uji Lipschitz. Yang ingin saya tanyakan, adakah uji normalitas lain yang bisa digunakan? Kalau ada, tolong kalian sebutkan dan berikan penjelasannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah Eka atas pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain dan audiens, itulah 3 pertanyaan dari Saudari Karisma Lujeng Lestari, Adeline Oktarina, dan Saudari Indah Eka Safitri. Kepada teman-teman diharapkan menunggu karena kelompok 3 akan mendiskusikan jawaban yang telah ditanyakan. Terima kasih. Baik, moderator. Pertanyaan Saudari Lujeng akan dijawab oleh kelompok 5. Kepada Saudari yang ingin menjawab, Saudari Destari atau Saudari Alvita yang akan menjawab pertanyaan Karisma Lujeng. Saudari Destari atau Saudari Alvita? Kelompok 5? Pada kelompok 5? Saya. Baiklah, Saudari Destari akan menjawab pertanyaan dari Saudari Karisma Lujeng Lestari. Kepada audiens dan Saudari Karisma harap mendengarkan. Baiklah, di sini saya akan mengulang pertanyaannya, yaitu Karisma bertanya pada halaman 3 tentang uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Dan jika pengujian ini dilakukan tetapi data tersebut tidak berdistribusi normal, maka apa yang harus kita lakukan? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab.
Di makalah kami di halaman 4 itu sudah ada sebenarnya jawabannya. Di sana tertulis, meskipun demikian, apabila sebaran data suatu penelitian yang menggunakan kemampuan siswa ternyata diketahui tidak normal, hal itu bukan berarti harus berhenti penelitian itu, sebab masih ada fasilitas statistik non-parametrik yang dapat digunakan apabila data tadi tidak berdistribusi normal. Nah, analisis statistik non-parametrik adalah analisis statistik yang mengasumsi bahwa distribusi data tidak mengikuti suatu distribusi tertentu. Dan jika diketahui bahwa dari pengujian normalitas ternyata data yang kita gunakan berdistribusi normal, maka kita seharusnya menggunakan analisis statistik parametrik dan tidak beralih ke analisis statistik non-parametrik. Hal ini karena analisis statistik parametrik lebih powerful atau lebih kuat dibandingkan analisis non-parametrik. Untuk pengujian data menggunakan analisis non-parametrik, kita bisa menggunakan yang pertama yaitu uji tanda atau uji Wilcoxon, di mana uji ini merupakan meneliti perbedaan dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu uji Mann-Whitney-U, yaitu membandingkan 2 sampel bebas. Yang ketiga yaitu uji Kruskal-Wallis, yaitu membandingkan 3 kelompok atau lebih. Yang keempat yaitu ANAVA, 2 jalur Friedman, atau membandingkan 3 kelompok atau lebih dengan menggunakan 2 faktor yang berbeda. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari Saudari Destari Ramadhani atas pertanyaan Saudari Karisma Lujeng Lestari. Kepada Saudari Karisma Lujeng Lestari, apakah sudah mengerti? Dan kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Destari? Saya moderator. Baiklah, Saudari Delka akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Karisma Lujeng. Kepada Saudari Delka, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tadi kan Saudari Karisma bertanya, jika pengujian normalitas namun diketahui bahwa data yang kita gunakan tidak berdistribusi normal. Nah, di sini menurut saya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap data yang ingin kita uji, kita cek ulang, karena siapa tahu data yang kita sudah ujikan tadi ada data yang salah, jadi kita cek ulang terlebih dahulu. Dan sama untuk yang kedua, seperti yang telah dikatakan oleh Saudari Destari, jadi data kita itu tidak perlu kita melakukan penelitian ulang mencari data baru, tetapi kita bisa menggunakan data tersebut dengan menggunakan uji non-parametrik. Terima kasih, itu saja tambahan dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Delka atas tambahannya. Kepada teman-teman, apakah masih ingin menambahkan? Dan kepada Saudari Lujeng, apakah sudah jelas? Baiklah, jadi jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal, tidak menjadi kendala untuk kita meneliti, karena masih ada uji non-parametrik tadi ya. Baiklah, terima kasih. Saya sudah sangat cukup jelas atas penjelasannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karisma Lujeng Lestari atas tanggapannya. Baiklah, kepada audiens harap tunggu sebentar untuk kelompok 5 masih mendiskusikan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan Adeline akan dijawab oleh kelompok 5 kepada Saudari Alvita atau Saudari Destari yang akan menjawab, dipersilahkan. Saya moderator. Alvita akan menjawab. Baiklah, kepada Saudari Alvita. Saudari Alvita, harap suaranya dibesarkan karena tidak kedengaran. Terima kasih. Baiklah, saya Alvita Rizkia Wahyuni akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adeline. Yang pertanyaannya, apakah ada hubungan atau kaitan antara uji normalitas dan uji homogenitas? Dan tolong jelaskan bagaimana cara penyelesaian soal yang tentang uji homogenitas. Menurut pendapat kami, untuk hubungan atau kaitan antara uji normalitas dan uji homogenitas itu tidak saling berkaitan.
tidak saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Karena uji normalitas dan uji homogenitas itu sebenarnya adalah kedua uji yang sama sekali berbeda. Namun sering dilakukan atau diperlukan secara bersamaan. Karena antara uji normalitas dan uji homogenitas, keduanya sama-sama sebagai asumsi atau syarat untuk uji parametrik. Untuk perbedaannya, uji normalitas selalu diperlukan sebagai asumsi atau syarat setiap uji parametrik. Dan uji homogenitas hanya diperlukan pada uji parametris yang menilai perbedaan dua atau lebih kelompok. Jadi, uji normalitas itu untuk menguji apakah data tersebut bersifat normal. Nah, sedangkan uji homogenitas itu untuk menguji apakah varians dari populasi data tersebut itu bersifat homogen atau sama. Untuk contoh penjelasan contoh soalnya akan saya jelaskan. Sebentar. Nah, di sini saya memiliki tabel yang berjumlah 35 populasi. Dari tabel tersebut, ini ada kelas A dan kelas B, yaitu kelas A dilambangkan dengan X1 dan kelas B dilambangkan dengan X2. Nah, setelah itu kita jumlahkan dulu data pada kelas A ini, kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 292. Kemudian kita jumlahkan juga yang kelas B, dapat hasilnya 278. Kemudian kita cari rata-ratanya dengan cara hasil penjumlahan ini dibagi dengan banyaknya populasi ini sebanyak 35 populasi. Itu dapatlah 8,3428. Selanjutnya sama juga yang kelas B itu hasil dari penjumlahan ini kita bagikan dengan populasi ini sebanyak 35, dapatlah 7,9428. Kemudian kita cari ini dikuadratkan X1 kuadrat. X1 kuadrat misal 5 kali 5, 25 hasilnya. 5 kali 5, 25. 6 kali 6, 36. Seperti itu kita kuadratkan dari tabel X1 tadi dikuadratkan jadi X1 kuadrat. Selanjutnya juga tabel X2 dikuadratkan jadi X2 kuadrat dapat hasil ini. Kemudian kita mencari varians. Cara mencari varians itu sebentar. Nah, kita mencari varians itu dengan cara seperti ini. Menggunakan S1 kuadrat sama dengan N sigma NI sama dengan 1, X1 kuadrat dikurang dalam kurung sigma NI sama dengan 1 XI kuadrat. Dibagi N1 dikurang N dikurang 1. N1 dalam kurung N dikurang 1. Nah, terus kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilainya. 35 ini adalah N, adalah total populasi yang kita miliki, yaitu sebanyak 35 populasi. Selanjutnya, dikali dengan nilai X1 kuadrat, yaitu 2508. Ini nilai total dari X1 kuadrat. Kemudian, dalam kurung 292 ini hasil dari tabel X1, total dari tabel X1. Kita masukkan ke sini. Kemudian dikali 35. 35 ini adalah populasinya, dikali 35 dikurang 1. 35 dikurang 1, populasi dikurang 1, jadi 34. Dapatlah 87,780 dikurang 85,264. Dibagi 1190. Itu dari hasil perkalian ini. Kemudian dapat hasilnya 2516 per 1190 sama dengan 2,114286. Kemudian sama saja yang cara mencari
S2-nya dimasukkan nilai 35 ini nilai populasinya, kemudian dikali dengan 2408, itu hasil dari tabel X2 kuadrat dibagi dengan nilai dibagi 1190. Nah, ini dikurangkan terus dibagi ini. Ini dikurangkan dapat hasilnya 6996 dibagi 1190 sama dengan 5,878992. Kemudian untuk mencari hasilnya itu dengan cara menggunakan F hitung. F hitung sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Kita tahu kalau varians terbesarnya itu adalah 5,878992 dibagi dengan varians terkecil. Ini varians terkecilnya 2,114286. Dibagi dapat hasilnya ini. Karena F hitungnya ini hasilnya ini 2,780,604 itu lebih besar daripada F tabel 1,77. Nah, F tabel itu 1,77 didapat dari nilai F itu, nilai F 0,05 dalam kurung 34 dan 34. 34 ini nilai N1. N1-nya itu N1 kurang 1, 35 dikurang 1 dapatlah hasil 34. Jadi nilai F tabelnya itu 1,77. 1,77 lebih F hitung 2,780 604 lebih besar dari 1,77 pada F tabel, maka H0 atau hipotesis itu ditolak. Jadi kedua sampel memiliki varians yang tidak homogen. Seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Alvita atas jawabannya. Kepada Saudari Adeline, apakah sudah jelas? Dan kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Saudari Alvita? Baik, saya sudah cukup jelas. Jadi, antara uji homogenitas dan uji normalitas itu, jadi saya sudah cukup jelas karena uji homogenitas dan uji normalitas itu tidak berkaitan. Tetapi uji ini sering dilakukan secara bersamaan karena sama-sama untuk uji parametrik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Adeline atas tanggapannya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Indah Eka Safitri akan dijawab oleh kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilahkan Saudari Destari dan Saudari Alvita. Saya akan menjawabnya. Baiklah, kepada Saudari Destari Ramadhani dipersilahkan. Baiklah. Tadi soalnya Indah Eka bertanya tentang adakah uji normalitas lain selain uji Lilliefors yang di makalah kami ini. Jawabannya yaitu tentu saja ada. Uji normalitas banyak sekali metode dan teknik perhitungannya. Di antaranya, di sini saya akan menyebutkan 3 saja karena banyak sekali uji normalitas yang lain. Yang pertama yaitu uji Kolmogorov-Smirnov atau KS adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Yang kedua yaitu uji Chi kuadrat atau X kuadrat, merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul atau B dengan kurva normal baku atau standar yaitu A. Jadi membandingkan antara B per A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Yang ketiga yaitu uji Shapiro-Wilk adalah sebuah metode atau rumus perhitungan sebaran data yang dibuat oleh Shapiro dan Wilk. Metode Shapiro-Wilk adalah metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel berjumlah kecil.
Itu saja. Terima kasih. Baiklah, itulah jawaban dari Saudari Destari. Terima kasih kepada Saudari Destari Ramadhani atas jawabannya. Kepada Saudari Indah Eka Safitri, apakah sudah jelas? Dan kepada teman-teman, adakah yang ingin menambahkan? Baiklah, saya sudah jelas. Tadi Destari menyebutkan ada 3 uji normalitas lain yang bisa digunakan, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu. Kemudian ada uji Chi-kuadrat, yaitu merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar. Kemudian ada uji Shapiro-Wilk, yaitu metode uji normalitas yang efektif dan valid digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil. Suaranya di-unmute dulu, Mas Syahada. Iya, baiklah. Itulah jawaban dari itulah tanggapan dari Saudari Indah Eka Safitri. Terima kasih kepada Saudari Indah Eka. Kepada teman-teman, itulah jawaban atas 3 pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok 5. Ibu, nambah pertanyaan enggak, Bu? Nggak usah, tutup aja ya. Kepada teman-teman yang lain, sebelum menutup diskusi pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lanjutkan ya. Saya akan menambahkan beberapa materi ya yang belum termasuk dari pemakalah ya. Jadi ada beberapa, tadi disebutkan ada beberapa metode ya, cuman dijelaskan metodenya sedikit ya. Nah, kita harus tahu beberapa metode untuk penggunaannya nanti ya. Maka saya akan share screen dulu. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Sebelum kita ke pengujian ya, pengujian entah itu normalitas, homogenitas dan uji parametrik non parametrik, kita harus tahu dulu apa sih pengujian itu, apa pengujian hipotesis ya. Nah, dalam sebuah penelitian ya, pasti kalian itu punya hipotesis, punya asumsi ya. Dari misalkan kalian tema penelitian kalian misalnya apa nih? Ya, pembelajaran. Misal pembelajaran dengan metode apa? Ya, misalkan dengan metode A, pembelajaran akan menarik seperti itu. Ya. Nah, itu sudah asumsi. Kalian mengasumsikan metode yang kalian kalian ambil itu akan menjadi solusi pembelajaran menjadi menarik. Itu asumsi. Nah, asumsi itu harus diuji ya. Harus diuji apakah benar apa tidak, seperti itu ya. Jadi kalau tidak ada pengujian berarti tidak bisa kita katakan metode yang kita ambil itu akan menarik dalam pembelajaran. Harus diuji dulu. Seperti misalkan vaksin, sekarang kan pandemi ya. Vaksin A, misalnya obat A ini
akan menyembuhkan dari misalkan virus corona. Apa buktinya? Itu asumsi kan baru. Buktinya apa? Harus dicobakan dulu, diuji cobakan dulu. Ya, apakah berhasil atau tidak? Seperti itu. Sama seperti penelitian juga seperti itu ya. Jadi harus ada pengujian. Setelah ada asumsi harus diuji seperti itu. Nah, ini definisinya. Ya. Pengujian hipotesis itu ya, jadi merupakan jawaban sementara ya, pernyataan yang merupakan jawaban sementara dari pernyataan penelitian berdasarkan teori atau temuan sebelumnya. Jadi kalian membuat asumsi itu tidak hanya dari mimpi, misal hayalan saja. Saya bermimpi misalkan asumsi saya ini benar. Enggak, tetapi berdasarkan kajian teoritis, berdasarkan misalnya penelitian-penelitian sebelumnya, ya kan, enggak serta-merta langsung pokoknya ini langsung dapat dari ilham, dapat dari mimpi, pokoknya jawabannya ini, enggak, tetapi itu enggak berdasarkan teoritis atau temuan sebelumnya. Nah, kemudian hipotesis statistika itu merupakan dugaan tentang parameter populasi. Ya, hipotesis statistika itu kalau kita belajar statistikanya berarti kita membicarakan tentang parameter populasi, berarti dugaan tentang parameter populasi. Nah, apa saja parameter populasinya? Banyak sekali. Nah, yang kita bicarakan populasi berarti misalkan ada mu untuk rata-rata, ya, kemudian ada sigma kuadrat untuk varian, ada sigma saja untuk standar deviasi, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian ada dua macam hipotesis, ada hipotesis nol HO, ya, ada hipotesis alternatif atau H1 atau HA, tandingan dari hipotesis nol. Nah, hipotesis nol inilah yang akan kita uji secara statistika, ya. Rumusannya biasanya itu menggunakan relasi sama dengan, simbol sama dengan, ya. Sedangkan hipotesis alternatif H1 itu biasanya menggunakan relasi lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, biasanya seperti itu. Nah, biasanya asumsi kita itu berada pada hipotesis nol, ya. Sebentar. Sedangkan hipotesis alternatif biasanya itu lawannya dari asumsi kita. Misalkan kita menerima HO misalnya tadi ya, metode A itu akan efektif pada pembelajaran ini. Nah, biasanya kita taruhnya di hipotesis nol. Bolehkah kita taruhnya di alternatif? Boleh. Tetapi kita harus menyusunnya ya sesuai dengan hipotesis kita, klaim kita tadi. Jadi biasanya klaimnya di sini, mau pindah di sini juga boleh, nggak jadi masalah. Tapi harus disesuaikan, jangan sampai nanti kita menolak sesuatu yang benar, ya seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Misal ya, ini theta kita misalkan itu parameter populasi, ya. Theta 0 itu sebuah bilangan tertentu. Parameter populasi tadi bisa jadi mu, bisa dia varians, apalagi bisa dia median, ya, untuk populasi dan lain sebagainya. Kemudian yang theta 0 ini sebuah bilangan tertentu, misalkan apa? Bilangan tertentu 70, 75, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada 3 kemungkinan ya dalam hipotesis pengujian. Yang pertama, H0 ya sama dengan theta. Theta ini tadi parameter populasi itu sama dengan theta 0, sebuah bilangan tertentu. Misalkan parameternya tadi rata-rata. Berarti mu ya. Nah, mu sama dengan sebuah bilangan tertentu tetanya berapa misalkan standarnya untuk dikatakan dia baik. 75 misalkan ya. Berarti mu sama dengan 75. Sedangkan tandingannya ya berarti mu lebih dari 75. Atau tadi kalau H1-nya kan ada 3 macam nih. Ya.
H1-nya bisa lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Berarti kita bisa gunakan lebih dari 75, kurang dari 75, tidak sama dengan 75. Ya. Nah, untuk yang lebih dari dan kurang dari, ini kita katakan uji pihak satu pihak. Jadi ada di buku itu one tail test. Ya, uji satu pihak. Entah itu pihak kanan, entah itu pihak kiri. Sedangkan yang sama dengan dan tidak sama dengan ini disebut dengan uji dua pihak atau two-tail test, ya, uji dua pihak, ya. Contohnya seperti ini, ya. Nah, seorang pelatih mengklaim bahwa varian tinggi badan pemain sepak bola Indonesia minimum 20 cm, ya. Nah, penyelesaiannya, ya kita tahu dulu populasinya siapa? Himpunan semua pemain sepak bola Indonesia. Karakteristiknya apa sih yang mau diuji? Tinggi badan, ya kan? Parameternya apa? Lihat, varians, ya, varians. Kalau kita bicara populasi berarti simbolnya sigma kuadrat. Kalau kita bicara tentang sampel berarti S kuadrat, ya. Nah, secara simbolik klaim pelatih tersebut, ya, kita tulis klaimnya sigma kuadrat atau varians lebih dari atau sama dengan 20. Dari mana lebih dari atau sama dengan 20? Dari kata-kata minimum. Minimum 20 cm. Berarti paling kecil 20 cm. Ya. Nah, jadi tandanya itu lebih dari atau sama dengan 20. Itu klaim kita. Nggak mungkin kita pakai kurang dari kan, sedangkan minimumnya 20. Kalau kurang dari 20 tidak memenuhi kan? Oke. Jadi kita pakai lebih dari atau sama dengan. Karena kenapa? Minimum bisa lebih dari 20, bisa sama dengan 20 kan? Maka kita pakai lebih dari atau sama dengan. Kemudian rumusan HO dan H1 yang tepat ya untuk menguji klaim ini tadi, ya. HO-nya sigma kuadrat itu sama dengan 20 ya. Sedangkan H1 lebih dari kurang dari 20. Kenapa pakai kurang dari? Kita mau mengklaim dia minimum 20. Berarti paling tidak sama dengan atau lebih dari 20 kan? Nah, kalau kita tandingannya, kalau di sini kita taruh lebih dari 20, berarti kita akan menolak, meskipun salah satunya ini benar ya, berarti kita harus menolak salah satunya. Sedangkan klaim kita tadi lebih dari atau sama dengan 20. Kalau kita taruhnya lebih dari 20, H1-nya, berarti semuanya sama klaimnya, HO dan H1 itu harusnya benar. Maka kita taruh tandingannya, ya, yang selain dari, sama dengan, dan lebih dari. Ya. Oleh karena itu H1-nya kurang dari 20. Ya. Klaim kita terletak di mana? Klaim kita terletak di sini. Karena sama dengan 20 termasuk di sini. Ya. Oke. Nah, kemudian pengujian hipotesisnya, jika HO diterima, H1-nya ditolak. Jadi klaim kita diterima. Jika HO-nya ditolak, maka H1 diterima. Berarti klaim kita ditolak. Karena klaim kita terletak di HO. HO-nya ditolak, otomatis H1 yang diterima kan? Sedangkan klaim kita berada di HO. Berarti kita menolak klaim kita. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa kata kuncinya ya. Jadi kalau dia maksimum, simbolnya kurang dari atau sama dengan klaimnya. Ya. Kalau tidak lebih dari, sama juga klaimnya, kurang dari atau sama dengan, melebihi lebih dari, dan seterusnya. Ini untuk klaimnya. Ya. Untuk hipotesis statistiknya kalian buat lagi ya, sesuai dengan simbol ini tadi. Nah, ada dua macam kesalahan dalam pengujian hipotesis ya. Ada HO-nya diterima karena HO benar. Berarti keputusan kita benar, menerima yang benar. Menerima yang benar berarti keputusan kita benar kan? Oke. Kemudian kita menolak HO tetapi HO-nya benar. Kita menolak sesuatu yang benar. Keputusan kita benar atau salah? Menolak HO tetapi HO-nya benar. Keputusan kita benar enggak? Menolak sesuatu yang benar.
Salah Salah, kan? Bu. Nah, makanya itu kesalahan tipe 1. Kemudian HO-nya diterima ya. Karena HO-nya salah. Kita menerima sesuatu yang salah. Benar apa tidak? Salah kan? Itu kesalahan tipe 2. Ya. Kemudian menolak HO karena HO-nya salah. Benar atau salah? Benar kan? Nah, berarti ada dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Ya, kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini menolak HO tetapi HO benar. Kesalahan tipe 2 menerima HO tetapi HO-nya salah. Ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah pengujian ya. Langkah-langkah pengujian ini ya bisa kalian lakukan di pengujian apa saja. Ini langkah-langkahnya. Jadi ada 6 langkah ya. Entah itu menguji T, menguji F, menguji C kuadrat, Kruskal-Wallis, lain sebagainya, ini langkahnya ya. Pertama tentukan klaimnya dulu. Klaimnya seperti tadi ya. Misalkan tadi varian sigma kuadrat lebih dari 20. Berarti di sini kalian buat berarti varians 1 kuadrat dikurang varians 2 kuadrat sama dengan 20. Seperti itu ya. Nah, kemudian pengujian klaimnya ya, kalian buat juga seperti itu. Tergantung dari parameternya apa. Kalau rata-rata, kalau varians ya varians. Kemudian derajat kebebasannya, alfanya. Nah, alfanya biasanya diberitahu di buku itu ya, di soalnya. Alfanya berapa? 5%, 1%, atau 2,5%, ya nanti dilihat ya. Kebetulan di sini contohnya alfanya 0,025 ya. Kemudian kriteria penolakan HO. Ini misalkan saja kita misalkan menggunakan uji parametrik untuk uji statistik T, misal uji T. Nah, kita harus tahu dulu kriteria penolakannya apa. Tolak HO misalkan jika T hitung lebih dari T tabel, misalkan ya. Nah, dengan rumus T-nya apa? Tulis dengan T sama dengan bla 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 bla. Tulis rumusnya. Ya. Kemudian kita menghitung nilai statistika. Nah, nilai statistikanya kita hitung misalkan X-nya X1, X2, X kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, rata-rata, varians, ya semuanya di sini dihitung statistikanya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kalau kita menggunakan uji T, maka kesimpulannya tentang uji T. Karena T apa? T hitung lebih dari T tabel sama dengan berapa T hitungnya, berapa T tabelnya, maka HO diterima. Kalau HO diterima, klaimnya apa? Ya, klaimnya apa? Ditolak, diterima. Artinya apa? Kembalikan ke pertanyaan sebelumnya seperti itu. Ya. Oke. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Ya. Nah, kita baru ke uji normalitas dan uji homogenitas. Ya. Kelihatan share screen-nya? Iya, Bu, kelihatan ya. kelihatan. Nah, uji normalitas dan uji homogenitas ini salah satu uji asumsi klasik yang kita gunakan. Ya, jadi kita menggunakannya untuk pengujian-pengujian lain. Jadi syarat untuk pengujian lain. Ya, kenapa? Maka kita menggunakan uji normalitas dan homogenitas. Tadi ada pertanyaan, apakah uji normalitas dan homogenitas itu sama? Ya, jelas berbeda. Ya, karena tujuannya berbeda. Normalitas kita ingin menentukan apakah data yang kita ambil itu berdistribusi normal atau tidak. Ya, untuk melihat dia berdistribusi normal atau tidak itu normalitas. Ya. Nah, kalau dia berdistribusi normal, berarti kita bisa menggunakan semua uji yang termasuk uji parametrik. Tetapi ketika kita mendapatkan hasil, ketika kita menggunakan uji normalitas, hasilnya misalkan dia tidak berdistribusi normal, apa yang kita lakukan selanjutnya? Itu pertanyaan siapa tadi ya? Karisma ya. Nah, pertanyaan Karisma tadi. Apakah kita stop sampai situ penelitiannya? Karena kita
datanya tidak berdistribusi normal dan kita harus mencari data baru? Tidak. Ya. Jadi kita bisa gunakan data yang kita ambil tadi, tetap bisa kita gunakan, tetapi kita menggunakan uji non parametrik. Ya. Jadi normalitas ini bisa mengarahkan kita uji parametrik apa non parametrik. Ya. Kalau dia distribusi normal, dia menggunakan uji parametrik. Ya. Kalau dia dia berdistribusi tidak normal, maka kita menggunakan uji non parametrik. Sebenarnya dari data yang kita ambil, ya, dari data yang kita kumpulkan, kita bisa menentukan dia parametrik atau non parametrik sebenarnya. Ya. Untuk yang non parametrik biasanya datanya itu bersifat rasio ataupun interval. Sedangkan untuk yang non parametrik biasanya datanya itu bersifat ordinal sama nominal, biasanya seperti itu. Tetapi ada kemungkinan meskipun kita mengambil datanya bersifat rasio ataupun interval, ya, bisa jadi datanya tidak berdistribusi normal karena mungkin ada data yang berbeda jauh sebarannya, ya, seperti itu. Karena penyebarannya ekstrim, ada data-data ekstrim. Nah, itu membuat penyebaran datanya semakin besar, yang membuat jadi datanya variansnya tidak sama dengan 1. Jadi dia tidak berdistribusi normal. Ya. Nah, jadi kita bisa tetap menggunakan pengujian non parametrik. Ya. Jadi pertanyaan siapa tadi? Yang selain itu ya, nah untuk yang non parametrik ya bisa banyak sekali. Ada yang pakai uji Mann-Whitney ya, atau Mann-Whitney, kemudian ada uji Wilcoxon, uji tanda dan lain sebagainya. Nah, untuk yang parametrik ya, biasanya ada uji student T, uji Fisher F, uji chi kuadrat ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, ini beberapa jenis uji asumsi klasik yang kita pakai, ini normalitas ya, normalitas saja. Nah, untuk homogenitas ini sebenarnya tujuannya untuk misalkan kalian membandingkan dua macam sampel, ya. Biasanya kan kalian melihat karena kedua macam kelas ini karakteristiknya sama. Nah, ada karakteristik sama itu ialah homogen atau tidaknya. Jadi tujuannya untuk pengambilan sampel. Kalau dia homogen, berarti karakteristiknya sama, ya. Jadi membandingkan dua macam populasi, ya. Nah, nanti misalkan kalian penelitian ditanya, dari mana taunya homogen bisa mengambil kelas ini? Nah, tujuan awal kan kalian mengambil sampel atau populasi. Nah, sampel yang kalian ambil itu jenisnya apa? Heterogen atau homogen? Kalian bisa mengatakan homogen dari mana kalau tidak melakukan uji homogenitas, ya. Biasa nanti kalian baca skripsi ya, biasanya ada sampel yang diambil adalah sampel karena sampelnya homogen bisa menggunakan rumus ini. Ya. Dari mana homogennya? Populasi ini homogen kalau tidak melakukan uji homogenitas. Ya, biasanya itu tidak dilampirkan uji homogenitas. Pokoknya karena melihat nilainya mirip semua dikatakan homogen. Biasanya seperti itu ya. Nah, kita ke uji normalitas dulu. Jadi, definisi uji normalitas ya, uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sekelompok data atau variabel ya. Apakah berdistribusi normal atau tidak. Jadi hubungannya dengan yang kemarin, distribusi normal ya. Minggu kemarin kita belajar tentang berdistribusi normal di mana rata-rata bakunya itu sama dengan 0, kemudian variansnya sama dengan 1. Ya. Kemudian datanya bisa digunakan lebih dari angka 30. Ya. N-nya lebih dari 30. Semakin besar sampel yang kita ambil sesuai dengan populasi, jumlahnya sama dengan populasi, maka bisa dikatakan bahwa dia berdistribusi normal karena mendekati. Misalkan jumlah populasinya itu 500, yang kalian ambil cuma 10. Nah, kita tidak bisa mengatakan dia berdistribusi normal atau tidak. Karena itu N-nya jauh dari populasi. Makanya perlu mengadakan uji
normalitas. Ya. Oke. Nah, untuk macam-macam uji normalitas ada beberapa. Ada uji grafik, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, uji Chi-square, uji Chi-kuadrat, kemudian ada uji Shapiro-Wilk. Ya. Oke. Yang akan kita bahas ada 3 macam, Lilliefors, Kolmogorov, sama Chi-kuadrat atau Chi-square. Ya. Nah, ini uji grafik dari distribusi normal tadi, ya, dari kurva distribusi normal. Kita tarik garis diagonal, ya. Kemudian kita lihat titik-titiknya, titik-titik dari kurva tadi, apakah di sekitar garis atau tidak, untuk menentukan dia berdistribusi normal atau tidak. Ya, oke. Ini bisa menggunakan SPSS nanti, ya. Oke. Kemudian ada uji Lilliefors, ya. Uji Lilliefors ini digunakan untuk data yang belum diolah atau dikelompokkan, berarti untuk data tunggal, ya. Jadi Lilliefors digunakan untuk data tunggal. Rumusnya ini, kalian menggunakan tabel bantuan XI, Z, ya, nilai baku, ya, nilai baku. Kemudian ada Fx, luas daerah dari Z ini, dapat nilai bakunya, kemudian kalian cari luas daerahnya, kemudian Sx ini dicari dari sigma F, F kumulatif dibagi dengan semuanya, sigma F. Ya. Nanti contohnya ada. Ya. Nah, syaratnya untuk menggunakan uji Lilliefors, yang pertama datanya harus berskala interval atau rasio. Kemudian data tunggal. Yang terakhir data untuk N besar atau N kecil. Bisa digunakan untuk N besar ataupun N kecil. Nah, untuk signifikasinya, pengujian hipotesisnya, ya. Jadi nilai mutlak dari selisih Fx dan Sx terbesar dibandingkan nilai tabel Lilliefors. Jadi kalian harus mendownload, mencari tabel Lilliefors, ya. Beda dengan tabel Z kemarin, beda, ya. Jika selisih antara mutlak Fx dengan Sx itu terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka HO-nya diterima. Kalau HO-nya diterima berarti H1 HA-nya ditolak, ya. Oke. Nah, ini contohnya dari 18 mahasiswa didapatkan data sebagai berikut, ya, 46, 57 dan seterusnya. Oke. Kemudian alfanya 5%, ya. Nah, untuk langkahnya kalian gunakan 6 langkah yang Ibu kasih tadi, ya. Pertama klaimnya apa, kemudian pengujian hipotesisnya apa, ya. Kemudian apa lagi? Derajat kebebasannya apa, kemudian uji statistiknya bagaimana, ya, kriteria penolakannya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana, ya, kalian turutin, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, data yang tadi kalian urutkan dulu biar mudah, ya, biar kelihatan kalau ada yang nilai datanya sama, ya. Cari Z, ya, kalian cari Z. Data bakunya, ya, data bakunya XI ini 45, ya, XI, X1 berarti kalau di kolom ini 45 dikurang X bar. X barnya kalian peroleh dari menjumlahkan sigma XI dibagi sigma F, ya, total ini semua dibagi F, ya. Oke. Sebentar. Kalian cari dulu nilai rata-ratanya. Kemudian kalian kurangkan selisih antara XI dengan X bar, kemudian cari standar deviasinya. Ya. Hasilnya nanti dapatnya min 1,4577. Nah, dan seterusnya kalian cari seperti itu sampai 18 data, kemudian cari luas daerah dari Z ini. Minus 1,4577 kalian cari di tabel Z yang kemarin. Ya, hasilnya akan diperoleh 0,0721. Ya. Nah, kemudian Sx ini dari mana? 0,0556 dari 145 kan ada 1 nih. Ya, 1 dibagi 18. Hasilnya 0,0556. Ya. Kemudian yang kedua dan ketiga kan ini sama nih, 4646 ya. Berarti 2 dibagi 18. Ya, F kumulatif tambah 1 yang ini tadi 3. Ya, dan seterusnya. Ya.
Kemudian kalian selisihkan 0,0721 dikurang 0,0556, hasilnya 0,0165. Ya. Karena dia harga mutlak, pasti di sini nilainya semuanya positif. Nah, kalian lihat selisih ini yang paling besar itu yang mana nilainya? Yang mana? Dari di antara 1 sampai 18, lihat yang mana yang paling besar? 18. Nilai mana yang paling besar? 0,12. 0,14. Nah, ini ya. Ya, Bu. Datang sini 0,1499. Nah, kalian bandingkan yang ini dengan Lilly Force-nya, tabel Lilly Force. Tabel Lilly Force-nya kalian lihat. Saya tunjukkan dulu. Sebentar. Kita belajar dulu. Share. Saya perlihatkan dulu ya sebentar. Tabel Lilly Force. Saya buka ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan? N-nya berapa tadi? 1469. Jumlah datanya berapa tadi? Banyak datanya? 18 ya. Ini ya. Nah, alfanya tadi berapa? 0,05. Nah, 0,05. Berarti yang ini ya? Iya, Bu. 0,200 ini ya. Oke. Iya, Bu. Oke. Kita kembali ke nih. 5. Sausnya. Ujungku saus. Nah, kita bandingkan nilai yang tadi 0,1469 itu tandanya dengan 0,200. 0,1469 bla 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 dengan 0,200. Lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Lebih kecil. Nah, lebih kecil kan? Nah, untuk kriteria penolakan tadi, kalau selisih mutlak dari FXSX ini kurang dari Lilly Force tabel, maka HO-nya diterima. Ya. Kalau HO diterima berarti H1-nya ditolak kan? Iya. Nah, HO tadi hipotesis kita apa? Yang pertama, HO nilai uji berdistribusi normal. Nah, ya, jadi HO yang pertama bunyinya pengujian hipotesisnya data yang ini tadi berdistribusi normal. Berarti H1 tidak berdistribusi normal. Oke, itu data penolakan karena HO diterima. Kemudian kesimpulannya apa? Karena ini kurang dari ini, HO-nya diterima. Berarti klaim kita bagaimana? Klaim kita HO-nya diterima. Artinya apa? Populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Paham? Paham, Bu. Oke, Bu lanjutkan ya. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov itu sama dengan Lilly Force. Cuman tabelnya saja yang berbeda. Ya, kalau tadi tabel Lilly Force dibuat oleh Lilly Force dengan caranya sendiri. Kalau untuk Kolmogorov-Smirnov, dia membuat tabel sendiri juga, orang dua nih, Kolmogorov sama Smirnov ini membuat tabel untuk pengujian normalitas. Dia membuat tabel sendiri. Kalau rumus saya seperti ini, tabelnya pakai tabel saya. Ya, sebenarnya pendekatan rumusnya saya lanjutkan ke Kolmogorov-Smirnov ya. Oke, jadi rumusannya itu nanti sama, cuman tabel pembandingnya saja nanti yang berbeda antara Lilly Force sama Kolmogorov-Smirnov ya, cuman tabelnya aja. Nah, persyaratannya datanya juga harus bersifat interval dan rasio ya. Kemudian
dia juga data tunggal, ya. Jadi kedua ini antara Lilliefors sama Kolmogorov, ya, itu dia merupakan datanya masih belum dikelompokkan atau data tunggal. Kemudian juga bisa untuk diolah untuk datanya besar ataupun kecil. Jadi N-nya besar ataupun kecil. Nah, tabel bantuannya itu sama seperti Lilliefors, cuman simbolnya saja yang beda. Kalau tadi apa? Di sini FS sama X ya. SX ya. Nah, di sini diganti dia FT sama FS. Jadi penggunaan simbol saja sebenarnya. Ya. Untuk pengujian hipotesisnya, ya, jika nilai mutlak selisih antara FT sama FS yang terbesar itu dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka ya jika dia kurang dari, jadi selisih antara mutlak FT dikurang FS terbesar kurang dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO-nya diterima. Kalau HO diterima berarti H1 atau HA-nya ditolak. Ya. Kemudian jika nilai selisih mutlak antara FT dengan FS itu yang terbesar lebih dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, ya, maka HO-nya ditolak. Berarti kita menerima H1 ataupun HA-nya. Contohnya, ya, jadi sekumpulan data ada 27 data berat badan mahasiswa, ya, didapatkan data sebagai berikut, ya. 78 dan seterusnya. Nah, alfanya 5%. Kita akan selidiki apakah populasi yang 27 orang ini tadi berdistribusi normal ataupun tidak, ya. Nah, yang pertama kita buat klaim dulu di sini, ya. Kemudian baru hipotesisnya, ya. Kemudian baru tulis alfanya, ya. Kemudian kriteria penolakan, kemudian baru statistik pengujian dan baru nanti terakhir kesimpulan, ya. Langkah-langkahnya yang tadi ya di PowerPoint sebelumnya. Nah, datanya kita kumpulkan dulu, kita susun dulu, kita lihat apakah ada yang sama, ya, biar kelihatan, ya. Nah, ternyata di sini kelihatan ada 67-nya, ada 2, 68, 69 dan seterusnya. Sama prosesnya sama seperti Lilliefors tadi, sama persis, ya. Tabelnya saja nanti yang beda, ya. Nah, setelah itu kita hitung Z-nya, nilai Z, nilai XI ini kita bakukan, ya, nilai ini kita bakukan. Caranya XI, X pertama, X kedua berarti sama, ya. X1 kurang dari X bar, X barnya kita cari rata-ratanya dulu, ya. Berarti total dari XI ini kita bagi dengan sigma F, dibagi 27 berarti, ya. Hasilnya kemudian dibagi simpangan baku atau standar deviasi. Ya, kalian cari dulu rumusnya apa kemarin. Kalau simpangan berarti akar, ya, akar XI dikurang X bar kuadrat tutup kurung kuadrat dibagi N-1 atau N dikali sigma XI XI kuadrat dikurang sigma X bar kuadrat dibagi N dikali N-1. Ya, terserah pakai yang rumus yang mana, ya. Oke. Kemudian setelah dapat nilai ini tadi, ya, proses pembagian ini tadi dapat negatif 1,3906 Z-nya. Kita cari di tabel Z, jangan keliru ya. Kalau Z lihat di tabel Z, kalau nanti Kolmogorov lihat tabel Kolmogorov, kalau untuk yang Lilliefors lihat tabel Lilliefors. Banyak tabelnya harusnya. Jadi kalian harus kumpulkan jadi satu, jadiin, terus kalian jadiin seperti buku seperti ini, ya. Ya, kumpulkan semua tabel-tabel nanti biar nggak kececeran. Pada saat misal penelitian butuh, kalian tinggal buka, ya, seperti itu. Nah, kemudian dari ini kita lihat di tabel Z ternyata hasilnya min 1,3902, ya. Kalian bagikan. Lihat di tabel Z hasilnya nanti 0,0823. Ya, jangan lihat karena nilainya 1,3906 kalian lihat di tabel yang positif. Hasilnya beda ya dengan yang negatif. Jadi kalau negatif lihatlah di tabel Z yang negatif. Ya, jangan lihat di positif kemudian kalian tambahkan negatif nanti salah. Ya, karena letaknya di sebelah kiri kalau yang negatif, kalau yang positif di sebelah kanan kurvanya. Ya. Oke, kemudian untuk yang FS,
itu F kumulatif, ya, F kumulatif dibagi sigma F total seluruhnya. Jadi karena 67 ada 2, ya, berarti 2 dibagi totalnya. Totalnya tadi datanya ada 27, ya. 2 dibagi 27 0,0741 dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalian hitung selisihnya. Selisih antara FT dan FS. Jadi 0,0823 dikurang 0,0741. Ya, hasilnya ini. Nah, kalau ketemu nilai yang negatif, hasilnya negatif, kalian mutlakkan. Ya, nanti hasilnya jadi positif, ya. Nah, caranya sama. Sekarang kalian lihat yang mana yang paling besar selisih antara mutlak FT dikurang FS ini. Yang mana yang paling besar? 0,3. 0,32. 0,38. Ini ya. 0,3. Oke. Yang paling besar ternyata 0,3892 ya. Oke, kalian bandingkan ya. Nah. Oke. Setelah dibandingkan ya, seperti tadi kalian cari yang tabelnya ya, nilai Kolmogorov. Nah, kalian cari dulu Kolmogorov, beda dengan Lilliefors tadi. Ya, oke, saya screen yang baru. Nih, untuk yang Kolmogorov Smirnov. N-nya berapa? 27 ya. Kita cari yang 27. Ini. Ya. Sekarang alfanya. Alfanya yang mana? 0,2, 0,1, 0,05, 0,0. Yang mana? 0,05 ya. Berarti kolom ke 1, 2, 3, 4. Oke, kita lihat kolom keempat. 27 kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Yang ini ya? Betul nggak? Salah. 1, 2, 3, 4. Ini ya? 0,254. 0,254. Oke. Nah, kita bandingkan. Ya. Nilai yang tadi... Tadi 0,3 ya? Oke. Nah, nanti kalian hitung lagi saja ya. Betul apa salah ya, kalian lihat dulu ya. Takutnya nanti salah perhitungan yang di sini ya. Kalau memang betul nanti yang ini saja nanti saya perbarui ya. Nah, kalau dia kurang dari tadi berarti HO diterima. Kalau dia 0,3 tadi ya, kita dapatnya 0,3 lebih dari kan ya. Lebih dari nilai yang tabel Kolmogorov-Smirnov berarti HO-nya ditolak. Kalau HO-nya ditolak, H1-nya diterima. Berarti kalau H1 diterima artinya dia tidak berdistribusi normal kalau H1 yang diterima. Ya. Jadi caranya sama seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji Chi kuadrat. Ya. Nah, uji Chi kuadrat ini berbeda dengan yang Lilliefors sama Kolmogorov-Smirnov. Ya. Nah, untuk Chi kuadrat dia menggunakan frekuensi observasi dan nanti frekuensi ekspektasi dan observasi ya. Jadi ekspektasinya berapa, yang observasinya berapa. Ya. Oke. Tabelnya berbeda juga dengan yang Lilliefors dan Kolmogorov ya. Oke. Nah, persyaratannya ya, jadi untuk data yang dikelompokkan. Kalau tadi Lilliefors sama Kolmogorov datanya data tunggal yang belum dikelompokkan, sedangkan data untuk yang metode Chi kuadrat ini, Chi square ini datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Artinya dia merupakan data ke kelompok ya, bukan data tunggal. Nah, kemudian datanya itu cocok untuk N-nya lebih dari 30. Jadi kalau misalkan datanya tadi N, contoh siapa tadi? N-nya 35. Nah, boleh menggunakan Chi squared. Ya, kalau tapi dia merupakan datanya kelompok. Kalau tunggal tetap menggunakan Lilliefors sama Kolmogorov. Ya. Nah, ini untuk signifikansinya ya. Sama ya, jika nilai bukan X kuadrat ya, Chi kuadrat
C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel, maka HO-nya diterima. Ya. Kalau nilai C kuadrat hitungnya lebih dari C kuadrat tabel, maka HO-nya ditolak, HA-nya yang diterima. Ya. Itu untuk pengujian hipotesisnya, kriteria penolakan. Ya, itu kriteria penolakan. Nah, contohnya seperti ini. Untuk data tinggi badan, ya, untuk mahasiswa, alfanya 5%, ini datanya yang dikumpulkan, minnya 157,8, standar deviasinya 8,09. Nah, kalau seperti ini, ya, kalian tidak perlu mencari min sama standar deviasi, tapi kalau tidak diketahui, kalian cari sendiri, ya. Nah, langkah pertama kalian menentukan klaim dulu, ya. Langkah kedua buat hipotesis, langkah ketiga alfa, ya. Kemudian langkah keempat kriteria penolakan, dan langkah kelima baru uji statistik, dan langkah keenam baru kesimpulan. Ya. Kalau ini kan nggak beraturan, takutnya kalian bingung, ya. Nah, contohnya ini ya tadi interval. Nah, tetap kalian menggunakan datanya baku. Jadi selalu menggunakan data baku, ya. Jadi kalian cari dulu. Nah, kalau dia dalam bentuk kelompok, kan kalian bingung XI-nya yang mana, iya kan? Kalau tadi kan tunggal tinggal lihat saja langsung X keberapa, data keberapa kan. Nah, kalau dia kelompok, dia kan ada intervalnya, ada batas bawah dan batas atas kan. Nah, yang mana yang dipakai untuk dibakukan datanya? Kalian gunakan semua tepinya. Kalau tadi sini 140 sampai 145, berarti kalian gunakan tepi-tepinya. Nah, ya. Berarti kalian gunakan tepinya nih. Ya. 139,5, tadi nilainya 140, dan ini 144, datanya tadi kalian tambahkan 0,5. Tulis dulu semuanya, ya. Kemudian kalian buat tabel Z-nya, buat bakukan datanya. Kalian cari Z, ya, XI, kalian cari yang tepi bawah dulu. 139,5 dikurang X barnya tadi berapa? X barnya tadi sudah diketahui. 157,8, ya. Nah, dikurang 157,8 per standar deviasinya tadi berapa? 8,09, ya. Kalian bagi. Hasilnya nanti min 2,26 untuk tepi bawah, ya. Kemudian satu langkah lagi untuk tepi atasnya. Kalian bakukan juga, ya. Jadi 144,5 dikurang 157,8 dibagi 8,09, ya. Hasilnya negatif 1,64, ya. Begitu juga untuk baris seterusnya. Untuk kelas-kelas berikutnya juga seperti itu caranya, ya. Kemudian cari nilai P-nya, ya. Ya. Kalian cari nilainya, ya, untuk luas daerahnya. Ya, untuk cari PI-nya berarti ini nilai negatif 2,26 kalian cari di tabel Z, kemudian negatif 1,64 kalian cari juga di tabel Z. Ya, cari tabel Z semua, setelah dapat hasilnya kalian selisihkan. Kalian kurangkan, ya. 0,4881 dikurang 0,4495. Ya. Hasilnya 0,0386 dan seterusnya sampai kelas terakhir. Ya. Kemudian OI, frekuensi observasi ini diperoleh dari yang ini, hasil pengamatan kita. Nah, ini frekuensi observasi OI-nya dari sini. Ya, dari observasi kita, ya. Nah, mencari EI-nya, ya, ekspektasi harapan kita, ya, itu rumusnya P yang ini tadi kita kali dengan banyaknya data. Ya. Jadi P ini 0,0386 kita kalikan dengan N. N-nya tadi berapa? Jumlahnya 100. Ya. Jadi 0,0386 dikali 100 hasilnya 3,86. Dan seterusnya seperti itu. Kita masukkan ke rumusnya baru.
C kuadrat sama dengan, kan dapat semua, O ada, E ada, tinggal masukkan saja sigma OI dikurang EI per EI, ekspektasi. OI-nya berapa? Yang pertama, OI pertama 7. Ya, 7 dikurang EI. EI-nya berapa? 3,86. Kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan dulu, kemudian dibagi EI. Dibagi dengan kolom yang sesuai, 3,86. Yang kedua juga seperti itu. O2 dikurang E2 dibagi E2. Sampai dia E berapa di sini? Kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 kelas. Sampai 7 kelas terakhir. Ya. Nanti diperoleh hasil C kuadratnya 0,427. Ya. Nah, untuk di C kuadrat ya, kalian perlukan derajat kebebasan DF atau DK. Ini Kak, Cak Ryan buat tadi bae. Jadi DF-nya berapa? Kalian cari dari panjangnya kelas. K itu panjang kelas. Panjang kelasnya tadi ada berapa? Ya, apa namanya? Intervalnya ya, antara 140 sampai 144. Berarti ada 5. Ya. 5 dikurang 3 berarti derajat kebebasannya 2. Ya, kalian lihatlah nanti C kuadrat di tabel alfanya 0,05, DF-nya 2, ya. Kalian cari di tabel, saya nggak punya filenya tapi ada perintannya. Berarti kalian cari di C square ya. Untuk C square kalian cari alfanya berapa? Ya, alfanya 0,05, kemudian DF-nya 2. Kalian cari yang 2. Nanti hasilnya itu 5,991 ya. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan yang nilai tadi ya. Yang C hitung dibandingkan dengan C tabel 0,427 kurang dari 5,991 berarti HO-nya diterima ya. Oke, itu seperti itu langkahnya ya. Nah, kalau yang Shapiro-Wilk seperti ini ya. Tapi kita tidak gunakan, saya akan memberikannya saja, memberikan datanya saja ya. Ini rumusnya. Langkahnya panjang ya. Kalau untuk yang Shapiro-Wilk pertama kalian cari T3-nya, cari D, kemudian cari G. Ya, seperti itu. Nah, syaratnya datanya interval atau rasio, kemudian data tunggal ya. Yang belum dikelompokkan dalam tabel distribusi kelompok berarti dia sama seperti Lilliefors, Kolmogorov, Smirnov ya. Kemudian data dari sampel yang random. Oke. Ini contohnya. Saya tidak terlalu dalam karena kita akan menggunakan 3 yang tadi saja. Lilliefors, Kolmogorov sama C square ya. Ini untuk kalian ketahui saja. Ya. Langkahnya agak panjang ya. Karena gunakan 3 rumus nanti. Selanjutnya uji homogenitas ya. Untuk homogenitas kita mau menguji apakah dia dua kelompok itu mempunyai varian yang sama atau tidak. Ya, kita mau melihat variannya sama atau tidak karena dengan melihat varian kita melihat homogennya, kehomogenannya, kesamaannya. Kalau variannya sama otomatis homogen. Kalau variannya berbeda, kalau berbeda jauh otomatis dia heterogen. Ya. Nah, yang akan kita bahas uji homogen ada Hartley sama Bartley ya. Kalau di sini saya sajikan kalau nggak salah Bartley saja. Coba kita lihat. Sebenarnya kalau tadi dibahas untuk homogenitas ada uji F ya. Ada uji Fisher, ada uji F-Mac-Hartley, kemudian baru ada uji satu lagi uji Bartley ya. Nah, yang akan kita gunakan untuk Fisher sama Hartley-Max itu sama saja, ya, karena menggunakan sama-sama uji F, ya, terus membandingkan varian terbesar dan varian terkecil, ya. Nah, untuk Fisher itu cuma 2 kelompok, sedangkan uji F-Mac-Hartley itu untuk 2 kelompok atau lebih, ya itu saja bedanya. Kemudian ada satu lagi uji T independen, uji T dependent ya. Nah, kita akan gunakan cuman paling Fisher saja, Fisher, F-Mac sama Hartley
Ini rumusnya ya, membandingkan variansi. Yang kalian bandingkan nanti F-nya itu S besar sama S kecil. Ya, dilihat. Kalau dia kurang, F hitung kurang dari F tabel, dia homogen. Kalau dia lebih dari, berarti dia tidak homogen. Rumus variansnya, ya. Jadi ini standar deviasi ya. Kalau nggak pakai akar, dia standar deviasi. Ini rumusnya. Ya. Kalau 2 variabel berarti ada 2 varians. Kalau dia ada 3 variabel berarti dia ada 3 varians dan seterusnya. Ya. Nah, ini ya. Karena ada 2. Kita bisa menggunakan Fisher, bisa juga menggunakan F-Mac-Hartley, ya rumusnya. Seperti itu. Langkahnya sama, ya. Kalian cuma membutuhkan nanti tetap variansnya yang kalian cari. Kalau membutuhkan varians, berarti kalian membutuhkan rata-rata. Berarti menghitung rata-rata, menghitung varians, baru dibandingkan variansnya. Nah, untuk melihat membandingkan F hitung dengan F tabel, kalian harus menggunakan tabel Fisher, tabel F, membutuhkan tabel F. Ya. Dari mana DK-nya? DK pembilang, DK penyebut. DK pembilangnya itu dari S varians terbesar, sedangkan DK penyebut dari varians terkecil. Dari mana? Untuk mengetahui DK pembilangnya, DK pembilang itu dilihat dari banyaknya data S yang terbesar. Yang terbesar di sini kan SX ya. Banyak data X-nya berapa? Ada 10. Berarti 10 dikurang 1, 9. Sedangkan S terkecilnya, penyebutnya, kalian lihat N-nya berapa? Ada 10 juga kebetulan. 10 dikurang 1 berarti N-nya, DK-nya 9. Kemudian kalian lihat di tabel, alfanya 0,5, DK penyebut dan DK pembilangnya 9, maka F tabelnya nanti dapat 3,18. Kalian bandingkan dengan F tadi. 2,81 ternyata kurang dari 3,18. Maka variabel X dengan Y itu homogen. Mempunyai karakteristik yang sama. Ya. Itu untuk yang Fisher ataupun Hartley. Nah, yang mana yang Hartley? Hartley itu nanti ada X, Y, Z. Ada X1, X2, X3. Ya. Jadi kelompoknya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ya, itu menggunakan Hartley. Jadi misalkan ada 3, ada SX, SY, SZ. Nah, yang tetap dibandingkan itu yang terbesar sama terkecil. Dari ketiga varian, kalian pilih yang terbesar yang mana? Misalkan ada 3 ya, Z-nya, SZ-nya itu misalkan 8,6. Ya. Berarti di antara 3 tadi kalian bandingkan yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Berarti yang terbesar 8,6 misalkan, 20,74. Yang terkecil 7,39. Kalau di sini ada yang lebih besar lagi, misalkan 30 SZ-nya. Berarti ini kalian ganti 30 ya di antara varians. Kalau ada 3 bandingkan 3 yang mana yang besar, yang mana yang kecil. Mana terbesar, yang mana terkecil. Nah, kemudian datanya di antara X1, X2, X3 bisa saja nih datanya ini tidak sama. Dan ini kebetulan 10-10 kan? X datanya 10, Y datanya 10. Bisa jadi X-nya nanti 8, bisa jadi Y-nya itu 10. Jadi nggak harus sama. Jangan bingung ya. Nanti perhitungan DK pembilang penyebutnya berbeda. Itu saja yang membedakannya nanti, ya. Oke. Nah, untuk uji Bartley ya. Nah, untuk uji Bartley ini agak sedikit berbeda dengan uji Fisher, uji Hartley ya. Dia menggunakan logaritma dan ln ya perhitungannya. Oke. Jadi bisa datanya lebih dari 3 bisa dibandingkan. Ya. Ini rumusnya. Tetap nanti kalian menghitung nilai dari ini ya. Jadi varians tetap dihitung. Jadi dia menggunakan varians gabungan dari semua sampel, tapi tidak membandingkan varians terbesar dan varians terkecil. Ya. Kemudian dicari nilai B sama uji Bartley-nya. Ya. Oke. Ini contohnya. Ya. Jadi populasinya ada 4 nih misalnya. Ini kan lebih dari 2 kan? Nah, kalian bisa menggunakan Bartley juga bisa. Ya. Berarti kalian cari S1, S2, S3 sampai S4, kemudian kalian gabungkan S-nya.
S gabungannya ya. Kemudian dibagi dengan masing-masing DK-nya ya. Oke. Ini agak ribet ya, tapi kalau dipelajari kalau sambil Ibu jelasin kalian menyimak saja mungkin masih agak ngambang ya. Nanti mungkin sambil nanti saya bagikan filenya sambil kalian pelajari sendiri mungkin lebih fokus nanti. Kalau yang ada yang kurang mengerti silakan nanti hubungin Ibu saja ya. Oke. Caranya sama ya, langkah-langkahnya kalian tulis yang di PowerPoint sebelumnya tadi. Kemudian baru ikuti langkah-langkah yang hitungan statistikanya saja di sini ya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pertanyaan Karisma tadi sudah ya. Kenapa kalau dia tidak berdistribusi normal? Adeline, normalitas homogenitas sudah saya jawab. Kemudian pertanyaan Indah Eka, selain uji Lilliefors ya, tadi sudah saya bahas ya. Ada uji Kolmogorov, uji Chi kuadrat, uji Shapiro-Wilk, ada juga uji grafik ya. Oke. Ada lagi? Mau tanya, Bu. Iya, silakan. Kan tadi kan di uji Lilliefors dan uji yang Kolmogorov itu kan, Bu. Kan tadi kan misal kita kan sudah cari tabel, Bu. Nah, kan di tabel itu kan yang di bagian ujung sekali itu kan apa probabilitas kumulatif normal dan empiris itu kan dikurang, Bu. Nah, terus kan mau mencari apa, Bu? Itu berarti yang Chi kuadrat. Ada empiris, ada observasi sama ekspektasi. Itu yang Chi ya, Bu, yang kuadrat. tabel. Ya kan yang di ujung, Bu. Kan itu kan menggunakan nilai terbesar, Bu. Nah, itu tuh emang kalau kita dapat semua kan nilai, Bu. Nah, itu tuh harus menggunakan nilai yang terbesar ya, Bu. Misalnya kita nggak boleh asal pilih gitu, Bu, atau yang ada ketentuannya tersendiri, Bu. Iya. Jadi setelah kalian menghitung selisih antara FTFS atau SX ya, itu cari yang terbesar. Ya. Jadi carilah yang terbesar dari hasil seluruhnya. Baru dibandingkan dengan tabel Lilliefors ataupun tabel Kolmogorov-Smirnov-nya. Oke, seperti itu. Berarti kalau untuk Chi kuadrat ya berbeda. Kalau Chi kuadrat tadi ekspektasi, observasi ya, kemudian dapat nilai Chi kuadratnya, baru nanti kalian bandingkan dengan yang tabel Chi kuadrat ya. Ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Minggu depan kita mau meet loh ya. Nanti materinya ini saya share di e-learning dan video pertemuan, setiap pertemuan insya Allah nanti saya kalau sempat ya nanti saya kirimkan di YouTube ya. Nanti link YouTube-nya saya berikan. Jadi semua pertemuan kita dan video pemaparan dari pemateri pun nanti saya share di situ insya Allah. Gak ada lagi? Baik, Bu. Kalau seperti ini nggak kelihatan ya kalian paham atau tidak. Jadi kalian pelajari dulu nanti ya ada materinya nanti kalian pelajari dulu dari mana nanti pasti ada ketemu yang kebingungan atau timbul pertanyaan nanti kalau sudah dipelajari ya. Sambil berjalan nanti kalian paham. Ada lagi? Ini baru uji asumsi klasik ya. Belum pengujian parametrik sama non-parametriknya. Ini baru uji syarat. Ya. Ada lagi? Bu. Ya, siapa? Silakan. Bu, ini Bu. Kan di tabel Kolmogorov sama Lilliefors itu kan ada menentukan nilai Z-nya, Bu ya. Nah, di sana tuh kan misalnya ada nilai min 0,001
0,6985. Nah, itu tuh apakah untuk mencari nilai tersebut kita bulatkan terlebih dahulu, Bu ya? Kayak misalnya 0,69, berarti kita tuh nak dibulat tidak, Bu, ke 0,7. Jadi kalau di tabel Z itu kan sampai berapa desimal ini? 0,6. Bentar. Sampai cuma 2 desimal. Jadi silakan kalian bulatkan menjadi 2 desimal, ya. Atau misalkan nilainya di antara, ya. Misalkan 1,645 berarti antara 1,64 dan 1,65 kan? Nah, di antara situ saja atau langsung nanti dibagi 2 kalau di antara. Atau dibulatkan dulu boleh. Lihat tabelnya ya. Tabel Z ini ada 2 versi. Yang Ibu bahas kemarin. Kalau Z-nya misalkan dia yang positifnya 0, kalau tabel kalian 0,00, kalau positif dia ditambah 0,5, kalau negatif dia 0,5 dikurang hasilnya. Tapi kalau tabel Z kalian lihat misalkan mulai dari 0,0 itu 0,5 ya, itu tidak perlu penambahan ataupun pengurangan. Ya. Jadi lihat tabelnya dulu, jangan salah. Ya, kalau tabel Z-nya mulai dari 0,5 berarti langsung saja. Ya, langsung saja cari hasilnya. Kalau tabel Z-nya kalau Z-nya 0 mulainya dari 0,00 ya. Ada 2 versi kan berarti 0,00 ya. Nah, kalau untuk yang positif kalian tambah 0,5, kalau dia nilai yang negatif kalian tambah dikurang 0,5 untuk hasil luas daerahnya. Kalau nggak mau ribet, carilah tabel Z yang mulai dari 0,05. Ya. Biar nggak keliru. Nanti kalian gunakan tabel yang berbeda, caranya sama ya, nanti hasilnya berbeda. Ya. Atau nanti kalian saya share ya, saya cari dulu yang nilainya kira-kira bisa kalian gunakan referensinya ya, nanti saya share di grup saja kalau enggak ya. Untuk tabel-tabelnya ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Tentunya tinggal 5 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu. Ya. Ini yang nanya yang ingin bertanya yang bagian uji hipotesis itu, nah Bu. Ada yang bagian HO tidak sama dengan H1. Nah, maksudnya itu gimana, Bu? Kan kalau yang misalnya H0 lebih besar dari H1 kan tahu misalnya H0-nya 75, H1-nya 60. Nah, kalau misalnya H1 tidak sama dengan H0 tidak sama dengan H1 itu nilainya bagaimana, Bu? Oke. Jadi, kalian bisa pilih ya. Bisa pilih uji satu pihak atau 2 pihak. Bisa kalau kalian mau yang satu pihak berarti lebih dari atau kurang dari untuk H1-nya. Tapi kalau untuk 2 pihak, misalkan asumsi kalian itu rata-ratanya itu 70. Berarti mu-nya sama dengan 70. Ya. Yang di bawahnya berarti mu-nya tidak sama dengan 70. Seperti itu. Jadi penggunaannya nanti berbeda. Ya, itu untuk yang 2 pihak. Ya. Alfanya nanti biasanya itu berbeda. Kalau yang uji 2 pihak kan setengah-setengah. Kalau uji untuk untuk 2 pihak berarti dia alfanya 1. Kalau untuk 2 pihak kan setengah kanan, setengah kiri kan. Makanya alfanya 0,05 seperti itu. Ya, kalau yang untuk yang 2 pihak berarti dia biasanya taraf signifikannya 1 dibandingkan. Ya. Kalau bingung ikutin dulu misalkan yang untuk 1 pihak saja dulu. Nanti untuk yang uji parametrik sama non parametrik nanti kita bahas yang untuk 2 pihaknya. Ya, biar kalian nggak bingung ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi?
Ini ada 5 peserta yang 6 ya, 6. 4 peserta kayaknya yang hilang ini. 3 atau 4 peserta. 26 kan jumlahnya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, ada Katanya 4. Bu, kalau Berlian habis baterai, kalau Maya nggak ada sinyal, Bu. Ya. Ya, nggak ada Tadi sinyal, saya Yang sudah lainnya nggak tahu. ya, tadi saya sudah absen sebelumnya ya. Jadi kalau ada gangguan keluar masuk, jadi nggak masalah kalau sinyal ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akhiri sampai sini ya. Ya, Bu. Oke. Ya. Baiklah, saya akhiri sampai sini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya.